Nah, saya ke Mbak Rosdiana dulu. Mbak Rosdiana tadi Bang Emrus sudah jelaskan 5 isu yang hot di 2023 ini. Nah, kalau di bidang ekonomi, 5 isu yang kira-kira paling hot untuk dibahas atau menjadi perbincangan 2023 ini apa-apa saja? Ya, baik Bung. Jadi kalau diminta menyampaikan 5 sebenarnya ada banyak gitu. Nah, tapi top 5 ya. itu sudah pasti itu akan sangat berkaitan dengan variabel-variabel ekonomi makro yang menjadi problem selama ini gitu ya. Kita sebut hutang luar negeri pemerintah ini pasti akan muncul di atas gitu ya. Oh, gitu. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, naik turunnya harga, inflasi, pengangguran. Nah, ini ramai ini pengangguran karena kita tahu sekarang banyak PHK seperti itu. Kemudian mungkin isu-isu lain adalah kemampuan kita untuk melakukan penyeimbangan pembangunan ekonomi antara Indonesia di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ini akan isu-isu ini akan menjadi bahan narasi politik ekonomi di tahun 2023 dan menurut saya ini hal yang wajar gitu ya. Tidak menjadi hal yang kita perlu khawatirkan karena memang pada kenyataannya inilah variabel-variabel yang perlu dikendalikan oleh pemerintah dengan baik. Jadi kita semua sama-sama akan melihat seperti apa variabel ini dibahas, dinarasikan secara ekonomi politik di 2023. Akan muncul isu-isu tentang bagaimana pemerintah bisa dengan kondisi sekarang misalkan bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau membawa pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya di angka 5% gitu ya. Karena di angka 5% pertumbuhan ekonomi kita itu sudah relatif stabil, steady bahasa ekonominya di atas 5% mulai kuartal 1 tahun 2022. Bahkan di akhir pertengahan tahun 2021 sudah relatif lebih baik. Tetapi kalau kita lihat misalkan kita akan melihat memperbandingkan kinerja ekonomi pemerintah kita dengan negara tetangga. Ada beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam yang pertumbuhan ekonominya relatif baik. Sementara karakteristik ekonominya tidak terlalu berbeda dengan kita gitu. Tapi kenapa kita tidak bisa sampai seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya isu tentang pertumbuhan ekonomi, hutang luar negeri pemerintah ini akan menjadi top of mind kita mengatakan pemerintah itu kok kita lihat ya sampai akhir tahun 2002 kemarin utang luar negeri pemerintah kok sampai di atas 7.000 triliun. Ada apa ini kan orang akan membacanya seperti itu kalau tidak dilihat dari perspektif lain misalkan. Negara-negara lain misalkan negara-negara maju utang luar negerinya juga tinggi. Jadi kalau kita membandingkan urgensi dari peran hutang luar negeri terhadap perekonomian sebuah negara, bahwa kita lihat sekarang ini hutang luar negeri kita juga tinggi gitu ya. Hutang luar negeri Indonesia itu benar tinggi gitu. Tapi kalau kita lihat peer countries kita yang katakanlah Malaysia, Filipina itu di atas 50% rasionya terhadap PDB, bahkan Cina di atas 70%. Negara seperti Amerika Serikat hutang luar negerinya itu di atas 100% terhadap PDB-nya. Jadi kalau misalkan ini akan muncul, kita mau fair untuk menilai gitu ya. Nah itu dia, pertanyaannya begini. Kalau hampir semua negara di dunia ini nggak ada yang luput dari utang. Bahkan tadi negara-negara yang maju itu juga utangnya juga tinggi. Nggak kira-kira gitu. Iya. Pertanyaannya kenapa di Indonesia isu utang itu selalu menjadi isu yang seksi? Ya begini, kan secara definisi ya, yang namanya hutang, kalau saya mengatakan kepada Bung Sebastian, Anda punya utang loh banyak sekali, itu kan menunjukkan kemampuan keuangan Anda yang tidak baik kan. Tetapi kalau dari perspektif ekonomi tidak selalu straightforward seperti itu. Kamu punya utang, kamu tujuannya untuk apa? Alasannya untuk apa? Kemudian dengan hutang itu, katakanlah dengan hutang 7.000 triliun itu, lalu apa pencapaian yang bisa dihasilkan secara ekonomi? Kan sederhananya begini katanya. Tidak ada pengusaha besar ya, yang tidak punya utang. Ya. Semakin besar utangnya, maka makin besar juga bisnisnya. Boleh dikatakan demikian, atau hal lain misalkan kita juga perlu melihat struktur dari utang itu. Ya. Jadi hutang itu kalau hutangnya semua jangka pendek itu berbahaya, Bung. Kalau hutangnya dominan dalam hutang luar negeri itu berbahaya, Bung. Karena apa?
pengaruh dari suku bunga internasional naik turun dan lain-lain itu akan membuat kemampuan negara yang hutangnya dominan dalam denominasi mata uang asing itu berbahaya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Hutang iya gitu ya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang gitu ya. Undang-undang kita kan memperbolehkan kita utang lebih dari 30%. Lebih dari sampai 30% seperti itu. Tapi kalau misalnya secara undang-undang kita tidak melanggar ya tidak apa-apa. Kondisi sekarang itu tidak melanggar, tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya apa? Masih pada ranah legal yang diperbolehkan gitu ya. Kemudian kita lihat lebih dalam struktur dari utang itu. Gitu. Sebagai orang ekonomi. Ya. Pertanyaannya, utang yang kita miliki yang nilai sudah lebih dari 7.000 triliun itu berbahaya nggak? Seperti tadi saya mengatakan, kita lihat struktur. Yang pertama, dari struktur utang luar negeri pemerintah kita, sekarang instrumen hutang pemerintah itu sudah lebih diversifikatif, lebih bervariasi gitu ya, tidak numpuk kepada satu instrumen hutang luar negeri. Secara ini ya, bahasa sederhananya, kalau kita punya pinjaman, variasinya itu mulai dari yang resikonya tinggi, menengah, rendah, itu lebih aman. Jangan hutang pada resiko yang terlalu tinggi. Kita resikonya menengah, tinggi atau rendah? Ya. Menengah. Jadi kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat surat berharga negara SBN-nya pemerintah itu sekarang sudah lebih dominan dimiliki perbankan dalam negeri dan juga Bank Indonesia. Kepemilikan asing sudah mulai menurun. Artinya apa? Kalau dalam bahasa sederhana yang tadi pengaruh suku bunga global berpengaruh iya, tetapi tidak sedrastis kalau itu sebagian besar oleh pemilik asing. Oke, sederhana Mbak Rosdiana mau mengatakan bahwa utang Indonesia masih aman. Menurut saya dua kacamatanya, dari sisi struktur masih relatif aman. Yang kedua dari sisi undang-undang tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Dalam hal persentase terhadap PDB. Artinya kalau isu utang ini digoreng pun nggak ada efek yang berbahaya bagi pemerintah. Begini, ini tergantung dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat terhadap informasi pemerintah punya utang 7 triliun lebih. Ini jumlah yang besar. 7.000. Ya 7.000 triliun lebih, ini jumlah yang besar Mas, gitu kan. Tapi pentingnya kita mengedukasi bahwa hutang ini seperti apa bentuknya, relatif seperti apa gitu. Kalau kita melihat default risk-nya hutang luar negeri pemerintah itu makin menurun. Kalau kita di satu sisi tadi bicara hutang, di sisi yang lain kita bandingkan utang itu dengan pembangunan yang kita saksikan sekarang. Menurut Mbak Rosdiana itu bisa nggak disimpulkan bahwa oke nih berutang tadi meskipun tadi dibilang aman, tapi di sisi yang lain juga kelihatan kok apa yang dibangun untuk Indonesia ini? Mungkin saya garis bawahi begini, dua periode Pak Jokowi. Di periode pertama prioritasnya adalah pembangunan Indonesia dari infrastruktur. Pembangunan infrastruktur terutama Indonesia terluar seperti itu. Yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia di periode kedua. Dua hal ini butuh financing yang cukup besar. Di periode pertama, kenapa ini narasinya beda lagi nanti dibandingkan dengan Pak SBY. Loh, utang saat Pak SBY sekian, Pak Jokowi bahkan mewariskan sekian, naik berkali lipat. Karena apa? Pembangunan infrastruktur kita selama 25 tahun terakhir itu butuh gebrakan dana yang besar di periodenya Pak Jokowi yang pertama. Itu beban utamanya pada saat itu gitu. Apakah kita akan happy dengan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi? Happy iya, tapi kita juga bisa mengevaluasi bahwa saat ini mungkin Trans Sumatera jadi, Trans Kalimantan jadi, Trans Papua jadi, mana pelebaran ekonomi ke Indonesia Timur? Kita bisa bertanya seperti itu. Tetapi kalau dalam kacamata ekonomi ada yang namanya nilai ekonomi yang muncul itu bukan 10 tahun, Bung. Oke. Nilai ekonomi bukan 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kita break dulu setelah yang satu ini.